anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khuslatani man kana fihi katabahullahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya khuslatani, dua perilaku atau kebiasaan tabiat seorang manusia, yang mana dengan kebiasaan atau tabiat tersebut maka orang itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sabar dan bersyukur. Kemudian tabiat yang kedua, kebiasaan yang kedua, suatu amal yang mana amal itu ketika dilakukan maka Allah tidak mencatat orang tersebut sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaih katabahullahu syakiran sabiran. Ketika seseorang menilai atau memandang kepada yang lainnya, kepada orang yang lebih tinggi dalam keagamaannya, faqtada bihi, maka orang itu mengikuti orang tersebut, wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu, dan dia melihat atau menilai seseorang yang dalam segi keduniaannya, fahamidallaha, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma faddalahu bihi alaihi, terhadap apa yang telah diberikan suatu anugerah, suatu kelebihan kepada dirinya. Kataballahu syakiron sabiron, maka Allah catat dia sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Artinya ketika kita memandang atau mengetahui atau menilai ada seseorang yang lebih tinggi daripada kita dalam keagamaannya, lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi keistiqomahannya, lebih tinggi kegiatan keagamaannya, faqtada bihi, maka kita mengikuti orang tersebut, dan maka dia termasuk orang yang sabar. Artinya dicatat oleh Allah kepada orang itu sebagai orang yang penyabar dan bersyukur. Itu melihat orang yang lebih alim, ada orang yang lebih istiqomah ke masjid, ada orang yang lebih istiqomah berpuasa, kemudian kita itu mengikutinya, mengikuti jejak orang tersebut, maka itulah orang yang sabar. Itu sabarnya sabar tingkat tinggi, bisa melemahkan diri sendiri untuk mengikuti orang yang lebih dalam urusan agama, dalam perilakunya kepada sesama baik, itu kan termasuk urusan agama. Dan kita tidak bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan dalam keagamaan. Seperti pengajian, kajian Al-Quran, macam-macam. Kegiatan-kegiatan keagamaan atau keilmuannya, keistiqomahannya, tutur sapanya. Ketika kita sudah memandang atau mengetahui atau menemukan orang yang demikian, faqtada bihi, maka ikutilah. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu, fahamidallah ala ma faddalahu bihi alaihi. Kemudian
ketika kita menilai atau mengetahui atau menemukan seseorang yang lebih rendah daripada kita dalam keduniaannya, hartanya, artinya kita ini anggaplah diberikan kecukupan rezeki oleh Allah, kelebihan rezeki oleh Allah, diberikan rumah yang mewah, megah, kendaraan yang mewah, kemudian mampu beramal infak, zakat, sedekah, mampu membangun pesantren. Kemudian kita memandang orang, ketemu dengan orang yang jauh lebih susah daripada diri kita. Artinya hidupnya standar-standar saja. Boleh dikatakan fakir ataupun miskin, ketemu di jalan, dan keadaan kita itu anggaplah bahasanya itu kan kaya lah. Kita motor ada, sepeda ada, mobil ada, rumah bagus. Kemudian kita ketemu dengan seseorang yang tidak mempunyai rumah. Ketemu dengan orang yang di pasar ngemis. Kemudian fahamidallaha ala ma faddalahu. Kita yang melihat orang yang lebih miskin, lebih susah daripada kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, katabahallahu syakiron sabiron, maka kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang penyabar dan orang yang bersyukur. Melihat orang yang lebih susah, kita bersyukur, kita tidak diberikan kesusahan. Melihat orang yang fakir, kita masih bersyukur, statusnya masih sebagai orang yang miskin. Miskin itu, fakir itu kan lebih susah dari miskin. Kemudian anggota tubuh kita diberikan kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala, lengkap, kaki ada, tangan ada, kemudian orang tidak ada. Kemudian kita itu mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dengan orang yang alim, ketemu dengan orang yang wara', yang suhud, kemudian kita itu mengikutinya. Itulah yang dikatakan orang yang bersabar. Kadang-kadang itu kan egonya tinggi. Ego tinggi inilah yang membuat kita itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dia itu bisa, merasa dia itu baik. Orang yang bersyukur itu apa? Sejatinya kata Rasulullah, ketika kita diberikan satu kelebihan, kemudian kita memandang orang yang lebih rendah daripada kita dalam hal keduniaan, maka kita mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Tapi sebaliknya, wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifah ala ma fatahu. Ketika dia memandang atau bertemu atau mempunyai seorang teman yang agamanya lebih rendah daripada kita, anggaplah dia kawan kita atau tetangga kita itu tak pernah jemaah ke masjid, tak pernah nampak hidung mukanya ke masjid, sedangkan kita setiap hari istiqomah, alhamdulillah diberikan keistiqomahan oleh Allah ke masjid. Wa nadharah, dan kemudian bertemu pula dengan orang yang lebih tinggi keduniaannya. Dalam keadaan kita ini pas-pasan kemudian bertemu dengan orang yang kaya, serba kecukupan, fa'asifa ala ma fatahu. Kemudian dia itu merasa sedih pada sesuatu yang tidak dia capai. Melihat orang kaya sedih dia. Melihat orang bermobil dia sedih. Melihat orang itu punya usaha, proyek dia enggak, dia jadi sedih. Melihat temannya tidak pernah ke masjid sedangkan dia itu sering ke masjid, sedih pula. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis orang tersebut sebagai orang yang tidak bersyukur wala sabiron, dan tidak sabar.